Saya pernah mengingatkan Prabowo pada tahun pertama kepresidenannya agar segera mengganti kedua oknum Kapolri dan Panglima TNI yang loyalitas awal dan akhir mereka itu pada Jokowi alias Mukidi, bukan pada Presiden Prabowo. Saya terpaksa menyimpulkan ternyata Prabowo seorang pemimpin yang peragu, hesitating, tidak tegas, indecisive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel YouTube saya, Jemi Suwilo. Teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai Mbah Sengkuni. Kalau kita membahas mengenai Mbah Sengkuni, ini memang nggak ada habisnya teman-teman. Karena orang tua yang satu ini memang agak lain bila dibanding orang tua lainnya. Agak lain teman-teman. Di saat orang tua lainnya sedang sibuk-sibuknya mengumpulkan amal untuk bekal menghadapi sakaratul maut, ya, akhirat kelak, sementara Mbah Sengkuni lagi sibuk-sibuknya mengadu domba sesama anak-anak bangsa, sesama pemimpin, memfitnah, menghina orang lain dengan kata-kata yang tidak sepantasnya keluar dari mulut seorang orang tua. Dan di video Mbah Sengkuni yang terbaru, dia juga seolah-olah mengadu domba lagi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan di situ dia menyarankan agar Pak Prabowo ini mencopot Kapolri Listio Sigit dan juga Panglima TNI Agus Subianto. Karena katanya yang dua orang ini loyalitasnya itu ke Pak Jokowi, bukan ke Prabowo katanya. Dan karena dulu Listio Sigit ini pernah menjadi Kapolres di Surakarta katanya, makanya Jokowi ini walaupun pakai ijazah palsu, maka dia bisa menjadi wali kota. Begitu kata si Mbah Amin Rais. Jadi ada jasa dari Listio Sigit ini terhadap perjalanan politik Pak Jokowi, maka dari itu diangkatlah dia menjadi Kapolri. Gitu kata Mbah Sengkuni Amin Rais. Dia bicara hanya asumsi, tidak berbicara berdasarkan data dan fakta. Ini yang saya sebut orang tua yang satu ini emang agak lain dibanding orang tua yang lainnya. Orang tua yang lainnya itu tadi mengumpulkan kebaikan-kebaikan, amal ibadah untuk menghadapi kematian. Tapi Mbak Amin Rais malah mengumpulkan dosa-dosa, ya. Mengumpulkan dosa-dosa ini sangat disayangkan sekali ya, seorang orang tua ya yang udah bau tanah masih aja memfitnah dengan kata-kata yang tidak pantas begitu ya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa hanya di Indonesia, yang saya tahu hanya di Indonesia, presiden takut kepada kepolisian. Hanya ada di Indonesia. Jadi Mbah Sengkuni ini mengatakan Pak Prabowo ini takut ke Kapolri Listio Sigit, sehingga Pak Prabowo nggak berani untuk mencopot Kapolri karena sudah banyak desakan katanya dari masyarakat untuk Kapolri ini dicopot. Padahal yang kita tahu yang mendesak itu hanyalah kelompok yang sakit hati, kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan pemerintah, ya seperti Ray Rangkuti, ya kan? Itu kan pengamat yang nggak netral itu. Waudin juga pernah. Ya itu kan orang-orang Amin Rais juga itu. Dan kemudian Mbah Sengkuni juga menyarankan Pak Prabowo untuk melakukan reshuffle kabinet secepatnya. Copot itu menteri-menteri yang dekat dengan Pak Jokowi. Itu udah beberapa kali ya dia sampaikan. Mungkin setiap video pasti aja dia ingin Pak Prabowo ini agar melakukan reshuffle kabinet. Nah, mungkin dia akan menitipkan orang-orang tertentu jika Pak Prabowo ini jadi melakukan reshuffle gitu ya. Padahal kita tahu pemilihan Kapolri, terus Panglima TNI, kemudian melakukan reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif dari presiden. Tapi inilah yang dilakukan oleh Mbah Sengkuni. Dia mengatakan bahwa Kapolri dan juga Panglima TNI berafiliasi terhadap geng Solo.
Jadi hormatnya itu ke Pak Jokowi bukan ke Pak Prabowo. Katanya. Inilah salah satu yang saya bilang mengadu domba itu. Jadi secara tidak langsung Mbah Sangkuni ini sudah mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, teman-teman. Apakah ini ada hubungan dengan keakraban Pak Jokowi di saat HUT RI ke-81 di istana kemarin, yang waktu duduk sejajar itu, di tengah Pak Prabowo, di sebelah sini Pak Jokowi, sebelah sini Mas Gibran. Apakah ada hubungannya dengan apa yang dikatakan Mbah Amin Rais ini? Entahlah ya. Tapi saya rasa Mbah Sangkuni ini sedang cemburu ya. Sedang cemburu ya. Karena setiap acara kenegaraan itu dia ini nggak diundang, teman-teman. Pernah dulu diundang di saat pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi waktu itu dicuekin. Namanya aja nggak disebut waktu itu. Cuman datang, duduk gitu kan. Berharap nama dia dipanggil waktu itu. Tapi nggak kunjung dipanggil-panggil. Sehingga banyak tuh yang bikin parodinya waktu itu. Termasuk saya. Mungkin ini yang mendasari Mbah Sangkuni ini sakit hati terhadap Pak Prabowo. Kalau sama Pak Jokowi mah udah puluhan tahun dia sakit hati. Ya, udah puluhan tahun. Tapi baru-baru ini ya dia udah begitu gregetan melihat pemerintahan Pak Prabowo ini karena tidak kunjung mungkin menghormati dia gitu ya. Karena walau bagaimanapun si Amin Rais Mbah Sangkuni ini, teman-teman, pernah mendukung Pak Prabowo 2 periode, yaitu di tahun 2014 dan juga tahun 2019. Tapi di tangan Mbah Amin Rais, Pak Prabowo keok 2 kali. Dan waktu itu dia juga pernah membahas di videonya ya, saya pernah mendukung Pak Prabowo 2 kali gitu kan, pernah mendukung. Nah mungkin dia berharap ya, dengan jasa dia yang membuat Pak Prabowo kalah ini, mungkin dia berharap agar dia juga diikut sertakan ke dalam kabinet mungkin ya, termasuk anak-anaknya. Karena waktu itu dia juga pernah promosi anak-anaknya, disanding-sandingkan lah, dibanding-bandingkan lah dengan Mas Gibran waktu itu. Namun Pak Prabowo nggak bergeming sama sekali. Anak-anaknya, saudara-saudaranya, menantu-menantunya tak kunjung dilirik oleh Pak Prabowo ya. Oleh karena itu ya bercampur aduk lah sakit hati Mbah Sangkuni ini terhadap Pak Prabowo. Sekarang udah rajin banget dia menyerang Pak Prabowo. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan selalu Pak Jokowi ya, sementara ke Pak Prabowo dia nggak berani. Tapi sekarang udah berani banget terhadap Pak Prabowo. Aduh, parah banget ini. Jadi ya teman-teman ya, Listio Sigit ini katanya meloloskan Pak Jokowi menjadi wali kota karena dia tahu Pak Jokowi berijazah palsu. Begitulah kira-kira. Oleh karena itu, karena jasa Listio Sigit inilah, Listio Sigit ini berhasil menjadi Kapolri. Inilah fitnaan yang sangat keji dari Sangkuni Amin Rais. Oleh karena itu, mari sama-sama kita saksikan video. Argumen saya sejak dulu tetap sama. Tubuh institusi Polri masih sehat. Memang sehat. Tetapi ada kanker ganas yang tidak dapat Kankernya Mbah. Dan kebetulan kanker ganas itu menyerang pucuk pimpinan Polri yang sekarang yang bernama Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolri Sigit dilantik Jokowi pada 27 Januari 2021 melewati jenderal-jenderal polisi lain yang lebih senior, yakni Komjen Polisi Gatot Edi Pramono, lulusan Akpol 1988, Komjen Polisi Arief Sulistianto, lulusan Akpol 1987, dan Komjen Polisi Agus Andrianto, lulusan Akpol 1989. Banyak yang mengingatkan waktu Jokowi jadi wali kota Solo dengan ijazah palsu, Listio Sigit waktu itu jadi Kapolres Solo atau Kapolres Surakarta. Kurang ajar. Dengan Panglima TNI yang Sangkut sekarang pautkan, ini teman-teman. Agus Subianto dulu jadi Dandim Surakarta. Nah, berdasarkan konsolisme antara 3 oknum itu, karena Jokowi bisa jadi presiden dengan ijazah palsunya itu, maka jadilah Listio Sigit Kapolri dan Agus Subianto Panglima TNI. Kurang ajar sekali ya ini. Prabowo pada tahun pertama kepresidenannya agar segera mengganti kedua oknum Kapolri dan Panglima TNI
yang loyalitas awal dan akhir mereka itu pada Jokowi alias Mukidi, bukan pada Presiden Prabowo. Dan sudah terlalu banyak kalangan yang meminta Prabowo segera mengganti Kapolri Listio Sigit, tetapi Prabowo dalam bahasa Jawanya malah megegek ugek-ugek, tidak bergeming satu senti. Pak Prabowo nggak mau dengar pendapat Mbah. Kira-kira 2 minggu lalu, nggak mau, kalau ada presiden takut sama polisi, Pak Prabowo kalah 2 kali di Indonesia, tidak ketika ada berada bersama Mbah. Segera mengganti Kapolri Listio Sigit berdatangan dari berbagai penjuru. Misalnya koalisi masyarakat sudah mengusulkan 12 poin untuk mereformasi Polri. Masyarakat yang mana? Kelompok Mbah. Kapolri harus segera diganti. Poin kelima meminta Kapolri segera mundur. Sejak 29 Agustus 2025, koalisi masyarakat sipil sudah meminta agar Kapolri Listio Sigit dicopot. Pada tanggal 14 Agustus kemarin, sejumlah purnawirawan TNI meminta agar Kapolri segera dicopot. Salah satunya karena dia termasuk biang keladi kasus ijazah palsu Jokowi. Tuh, kurang ajar kan? Kapolri Listio Sigit, brutalitas polisi terus berulang. Pencopotan Kapolri Listio jangan ditunda-tunda. Ngumpulin dosa ini orang tua ini. Ray Rangkuti, pengamat politik terkenal, Ray Rangkuti itu orang pengamat sakit hati. Mengungkapkan 10 alasan mengapa Kapolri perlu segera namanya diganti. Pengamat tapi nggak netral, itulah banyaknya polisi yang menduduki jabatan di luar pengamat itu seharusnya netral. Sekalipun sudah ada putusan MK yang melarang anggota kepolisian aktif menjabat atau jabatan rangkap di luar institusi kepolisian. Bahkan disinyalir ada sekitar 4.000 personil kepolisian yang melanggar ketentuan tersebut. Disinyalir. Online sejak Agustus 2025 sudah minta Kapolri segera dicopot. Maaf, Presiden Prabowo tetap saja ndablek, begegek, ugek-ugek. Bila akseptabilitas dan elektabilitas Presiden Prabowo terus merosot dan sudah disalib Gubernur Jawa Barat, Pak KDM, Pak Kang Deddy Mulyadi, harusnya KDM juga Prabowo segera mawas itu, diri. apa namanya, kadernya Gerindra, ayo mau apa? Prabowo seorang pemimpin yang ragu, hesitating, tidak tegas, indecisive. Pak Prabowo peragu katanya. Ya begitulah, peragu ya. Tapi mungkin juga ada segi keras kepalanya ya. Nah, setelah hampir 2 tahun berkuasa, Prabowo gagal menaklukkan oligarki. Sebaliknya oligarki yang justru menaklukkan Prabowo. Saat masalah sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia perlu penanganan yang tegas dan cepat. Dengan kepemimpinan Prabowo yang maju mundur, gojek-gajek, bisa-bisa Indonesia justru makin terpuruk. Nasihat ringan saya untuk Mas Prabowo, jangan ditelan semua laporan dari seluruh anak buah. Saya perhatikan hampir pidato Prabowo diawali dengan kata-kata berdasarkan laporan yang saya terima. Mas Prabowo sudah jadi orang Indonesia itu sudah 75 tahun. Jadi sudah paham betul bahwa laporan dari bawah tentu bernuansa budaya yang menyenangkan, bahkan meninabobokkan. Laporan itu pasti menyenangkan, misalnya seluruh rakyat bangga Bapak jadi presiden. Di perkotaan, pedesaan, bahkan tempat-tempat terpencil, nama Bapak harum, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi watch out Mas Prabowo, perhatikan, hati-hati. Ngomong-ngomong, kapan separuh kabinet menteri-menteri yang sedang berusaha menggunting Anda dalam lipatan, segera Anda reshuffle. Seluruh menteri yang ditanamkan Jokowi itu sebenarnya melawan Anda, ya, menggunting dalam lipatan tadi. Ya. Jadi para gangster dari Solo itu punya target politik tunggal, adu domba, hancur dan gagalkan pemerintahan Prabowo. Kata siapa? Itu hanya sebelum terlambat, asumsi Mbah Sengkuni aja. Juga ganti Panglima TNI Agus Subianto dan lain-lain. Anda lebih tahu dari saya. Anda lebih tahu dari saya. Tuh, dengarkan teman-teman. Dia mengatakan Anda lebih tahu dari saya katanya. Dia mengakui bahwa Pak Prabowo lebih tahu dari saya. Tapi tetap saja dia mengatur-ngatur Pak Prabowo. Emang benar Pak Prabowo itu lebih tahu dibanding Mbah. Makanya Pak Prabowo tidak mengganti Kapolri dan juga Panglima TNI. Karena beliau lebih tahu kinerjanya dibanding Mbah. Tahu nggak? Mbah ini hanya berdasarkan sakit hati. Karena nggak dilirik oleh pemerintahan Pak Prabowo. Ya, anak-anak Mbah juga nggak dilirik, keluarga Mbah juga nggak dilirik, sehingga Mbah sakit hati di situ. Karena Mbah masih menyangka bahwa Mbah ini berjasa terhadap Pak Prabowo, masih berjasa karena dulu Mbah pernah bahas
saya pernah mendukung beliau 2 periode 2014-2019. Gitu kan. Dan waktu itu Mbah juga sakit hati terhadap Teddy Indrawijaya. Dan ketika Pak Prabowo itu menang, Mbah Sengkuni mau nyalamin Pak Prabowo, sementara nggak boleh sama Teddy, sakit hati kan. Saya masih ingat itu momennya, lucu sekali teman-teman. Jadi pernah di salah satu hotel atau apa gitu ya, di saat Pak Prabowo merayakan kemenangannya, tiba-tiba si Mbah Sengkuni muncul di kerumunan banyak orang itu. Salah satunya dia ingin nyalamin Pak Prabowo, ucapin selamat. Ditolaklah tangannya sama Teddy, sakit hati dia. Sakit hati dia. Aduh, sampai-sampai di podcast dia bahas juga itu. Sakit hati banget. Nah, itulah yang mendasari Mbah Sengkuni ini sakit hati. Ya, kalau terhadap Pak Jokowi itu udah lama, udah bertahun-tahun. Tapi ke Pak Prabowo, ketika Pak Prabowo ini tidak menggubris apapun yang dikatakan, apapun yang disarankan oleh Mbah Sengkuni terhadap Pak Prabowo. Termasuk saran dia untuk mencopot Kapolri dan juga Panglima TNI. Dan juga beberapa kali dia menyarankan untuk Pak Prabowo ini agar melakukan reshuffle kabinet. Tapi itu tidak digubris oleh Pak Prabowo. Maka dari itu, si orang tua Sengkuni ini sakit hatinya di situ, teman-teman. Jadi, nggak mungkin nggak ada dasarnya ya. Jadi dasarnya itu sakit hati. Aduh kacau ini orang tua. Mending seumuran Mbah ini ya, saya saranin ya, seumuran Mbah ini, kalau cucu-cucu Mbah, anak-anak mah nggak ada yang ngingetin, biar kami deh yang ngingetin. Nah, seumuran Mbah ini mending kumpulin tuh amal sebanyak mungkin untuk menghadapi kematian. Ya, mending itu lebih bermanfaat dibanding memfitnah orang, ya kan, dengan kata-kata yang kasar, bahkan memplesetkan nama Pak Jokowi dengan sebutan Mukidi. Itu kan kurang ajar namanya. Bahkan tokoh agama, ya kan, tokoh Muhammadiyah lebih mengerti agama. Tapi hal-hal seperti itu selalu dikonsumsi oleh mulut kotor Mbak itu. Apakah itu nggak dosa, Mbak? Hah? Saya nanya, apakah itu nggak dosa? Ntar kalau Mbak banyak dosa ya, nggak sempat bertobat, di akhirat Mbak makin tersiksa. Gitu loh Mbak, makin tersiksa. Jadi mumpung masih ada waktu nih, paling nggak lama lagi ya, tapi nggak apa-apa lah, pergunakanlah waktu yang singkat ini untuk berbuat baik. Gitu ya. Jangan ngikutin setan yang ada di hati Mbak itu. Oh, kebanyakan setan itu di hati Mbak itu, kebanyakan setan. Itulah yang Mbak ikutin. Sehingga apapun yang keluar dari mulut Mbah itu berdasarkan sakit hati.